Assalamualaikum teman-teman. Kali ini saya dan teman-teman saya dari kelompok 1 akan menjelaskan pengertian tentang rangka. Bagian-bagian rangka. Rangka yang menyusun tubuh kita dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagian, yaitu rangka kepala, rangka anggota gerak atas, rangka anggota gerak bawah, dan rangka badan. Pengertian rangka. Apakah rangka itu? Rangka merupakan rangkaian tulang yang berkesinambungan dan mendukung serta melindungi organ tubuh. Rangka manusia merupakan alat gerak pasif. Mengapa disebut alat gerak pasif? Karena rangka bergerak setelah digerakkan oleh otot. Rangka manusia berada di dalam tubuh, oleh karena itu disebut endoskeleton. Fungsi rangka. Fungsi yang pertama yaitu alat gerak pasif. Fungsi yang kedua yaitu memberi bentuk pada tubuh dan penyangga tubuh. Fungsi rangka yang ketiga yaitu tempat melekatnya daging, otot, dan jaringan. Fungsi rangka yang keempat yaitu melindungi organ tubuh, misalnya jantung, hati, usus, dan otak. Rangka manusia tersusun atas tulang dan sendi. Apa itu tulang? Apa itu sendi? Sendi adalah merupakan hubungan antar tulang. Sendi dapat dibedakan menjadi sendi mati, sendi kaku, dan sendi gerak. Sendi mati tidak memungkinkan gerak. Contohnya adalah hubungan antar tulang tengkorak. Sendi kaku memungkinkan sedikit gerakan. Contohnya hubungan antar ruas tulang belakang. Sendi gerak, sendi yang dapat digerakkan. Berdasarkan arah gerakannya, sendi gerak ini dapat dibedakan menjadi sendi peluru, sendi engsel, sendi putar, sendi pelana, dan sendi geser. Rangka kepala. Rangka kepala terdiri dari tulang dahi, tulang ubun-ubun, tulang pelipis, tulang hidung, tulang pipi, tulang raha atas, dan tulang raha bawah. Tulang yang sering kita sebut tulang sebenarnya adalah tulang keras atau disebut dengan osteon. Manusia selain memiliki tulang keras juga memiliki tulang rawan atau disebut kartilago. Rangka badan. Rangka badan terdiri dari tulang atlas, 7 ruang tulang leher, 12 ruas tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, tulang kelangkang, dan tulang ekor. Kepala tulang dada, badan tulang dada, taju pedang, tulang rusuk sejati, tulang rusuk palsu, dan tulang rusuk melayang. Rangka anggota gerak atas. Rangka anggota gerak atas terdiri dari tulang lengan atas, tulang pengumpil, tulang hasta, tulang pergelangan tangan, tulang telapak tangan, dan tulang jari tangan. Rangka anggota gerak bawah terdiri dari tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang garing, tulang betis, tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan tulang jari kaki. Demikian pembahasan tentang rangka. Semoga mudah dipahami dan bermanfaat ya. Assalamualaikum. And it goes a little something like I'll keep you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita masih harus belajar dari rumah. Tidak apa-apa, tetap semangat. Sebelum belajar, jangan lupa berdoa dulu. Berdoa dimulai. Saat ini kita akan belajar mengenai sistem pernapasan manusia. Sistem pernapasan manusia. Saluran pernapasan manusia terdiri dari hidung, laring, trakea, bronkus, dan paru-paru. Oksigen yang kita hirup akan masuk ke dalam lubang hidung. Di dalam lubang hidung terdapat bulu hidung yang berfungsi sebagai penyaring udara yang masuk. Selanjutnya, oksigen akan masuk ke dalam tenggorokan. Di dalam tenggorokan terdapat laring dan trakea. Oksigen yang kita hirup akan tersalurkan ke dalam organ pernapasan yang berada di dalam tubuh. Jika kita makan dengan terburu-buru, maka kita akan tersedak. Gerak refleks adalah gerak cepat dan otomatis yang menanggapi rangsangan dari luar organ. Laring adalah bagian dari sistem pernapasan yang berperan dalam memproduksi suara. Trakea adalah organ pernapasan yang bentuknya seperti tabung besar. Bronkus adalah percabangan saluran udara dari trakea menuju bagian kanan dan kiri paru-paru. Rongga dada adalah ruang tubuh vertebrata yang dilindungi oleh dinding dada. Bronkus adalah saluran yang menghubungkan antara trakea dan paru-paru. Bronkiolus merupakan cabang tenggorokan yang terletak setelah tenggorokan sebelum paru-paru. Alveolus adalah bagian dari paru-paru yang punya bentuk unik mirip kantong kecil yang berkerumun seperti buah anggur. Fungsi alveolus adalah sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida dalam sistem pernapasan. Pernapasan dada merupakan pernapasan yang dilakukan dengan bantuan otot antar tulang rusuk atau interkostal. Pernapasan perut adalah teknik latihan pernapasan yang dilakukan dengan mengencangkan otot-otot diafragma. Pernapasan dada saat menarik napas terjadi kontraksi otot interkostal sehingga tulang rusuk pun terangkat dan rongga dada membesar. Pengambilan udara terjadi saat otot antar rusuk berkontraksi atau mengerut. Pengeluaran udara terjadi saat otot antar rusuk berrelaksi, mengendur. Make you wish you were dead. Every time she moves on, she says, she gon' mess with your head, oh yeah. Halo teman-teman, kali ini kita akan mempelajari tentang sistem pencernaan pada manusia. Tahukah kamu apa yang terjadi pada makanan yang kita makan? Yuk kita pelajari bersama.
Sistem pencernaan adalah proses mencerna makanan yang kita makan dari yang bentuknya masih kasar menjadi bentuk yang lebih halus dan sederhana untuk diserap sari-sari makanannya. Pencernaan manusia itu terdiri atas 6 bagian, yaitu rongga mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Sekarang mari kita pelajari satu persatu bagian dari organ pencernaan manusia. Bagian-bagian rongga mulut, gigi, wiga, gang, gonjal, air, liur. Bagaimana makanan dicerna di mulut kita? Di dalam rongga mulut kita, makanan akan dicerna secara mekanis oleh gigi dan liga. Selain secara mekanis, juga terjadi pencernaan secara kimiawi oleh enzim amilase atau pKiawin yang dihasilkan oleh gonjal air liur. Fungsi enzim pKiawin yaitu untuk mengubah amilum atau yang bisa disebut zat kepung menjadi malkosa atau gula sederhana. Setelah dari rongga mulut, makanan akan masuk ke kerongkongan dan didorong ke lambung melalui gerak peristaltik. Gerak peristaltik adalah gerakan meremas-remas yang dilakukan oleh dinding kerongkongan untuk mendorong makanan masuk ke lambung. Setelah dari kerongkongan, makanan yang masuk ke lambung dicerna secara mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis dilakukan oleh otot-otot lambung yang berkontraksi dan melakukan gerakan meremas, menggiling makanan hingga menjadi bentuk lunas seperti bubur. Sedangkan pencernaan secara kimiawi pada lambung dibantu oleh enzim pencernaan atau getah lambung yang dihasilkan oleh dinding lambung. Getah lambung atau enzim lambung itu terdiri dari asam klorida, enzim pepsin, dan renin. Nah, asam klorida fungsinya mengasamkan makanan dan membunuh bibit penyakit yang masuk bersama makanan. Kalau enzim pepsin fungsinya untuk mengubah protein menjadi pepton, dan untuk enzim renin fungsinya mengubahkan protein susu menjadi kasein dengan bantuan kalsium. Ke lambung makanan yang kebentuk bubur makanan tersebut masuk ke usus halus untuk dicerna kembali dan diserap sari-sari makanannya. Usus halus merupakan saluran yang berkelok-kelok dengan panjang 6-8 meter dan lebar 25 mm. Usus halus terdiri dari atas 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyelapang. Usus 12 jari memiliki panjang sekitar 1/3 meter. Di dalam usus 12 jari bermuat 2 saluran, yaitu kantong empedu dan pankreas. Pankreas akan menghasilkan getah pankreas yang mengandung enzim-enzim pencernaan seperti enzim amilase pankreas berfungsi mengubah amilum menjadi malkosa atau monosakarida. Enzim trypsin mengubah peptid menjadi asam amino. Enzim lipase mengubah lemak menjadi asam lemak. Proses pencernaan makanan di usus halus juga dibantu oleh getah empedu yang dihasilkan oleh hati. Fungsi getah empedu yaitu mengemulsikan lemak agar mudah diserap oleh tubuh menjadi asam lemak. Di dalam usus kosong kembali terjadi pencernaan makanan secara kimiawi dengan gangguan enzim pencernaan lainnya, yaitu enzim malkase berfungsi mengubah malkosa menjadi glukosa. Enzim glukose berfungsi mengubah glukosa menjadi glukosa. Dan glukosa, enzim laktase berfungsi mengubah laktosa menjadi laktosa. Usus penyelapang adalah tempat penyelapang sari-sari makanan. Dalam usus penyelapang terdapat banyak lipakan yang disebut villi atau jonjok usus yang berfungsi memperluas permukaan usus sehingga proses penyerapan makanan lebih sempurna. Villi banyak mengandung pembuluh darah
yang berfungsi untuk menyegarkan sawi-sawi makanan yang telah diserap ke seluruh tubuh melalui darah. Pada ujung usus halus terdapat umbat cacing atau usus bungku. Kegunaannya sebagai klep penghubung antara usus halus dengan usus besar, dan agar sisa-sisa makanan yang telah keluar dari usus halus menuju usus besar tidak dapat kembali masuk ke usus halus. Panjangnya usus besar kurang lebih 1 meter. Pada usus besar, sisa-sisa ampas makanan diserap kandungan air dan garam-garam mineralnya. Kemudian ampas makanan tersebut dibusukkan oleh bakteri pembusuk yang hidup di usus besar, yaitu bakteri Escherichia coli. Pada bagian akhir usus besar terdapat rektum. Di rektum tidak terjadi lagi penyerapan air. Rektum dapat berkontraksi sehingga menimbulkan terjadinya defekasi yang merupakan proses pengeluaran sisa-sisa zat makanan melalui anus. Jadinya anus adalah saluran pembuangan terakhir, tempat keluarnya feses atau tinja ampas makanan sisa proses pencernaan. Kuharap pelajaran hari ini bisa membantu teman-teman. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, gimana nih kabarnya hari ini? Hari ini saya dan teman saya akan menjelaskan tentang apa itu sistem peredaran darah. Tetapi sebelum menjelaskan, mari kita membaca doa terlebih dahulu dengan membaca suratul Fatihah. Lalu akan dilanjut dengan perkenalan. Berdoa dimulai. Selesai. Perkenalkan, nama saya Dwi Zahratusita. Saya dari kelompok 4 dan teman saya bernama Nuril Izatil Ilmi, Levina Nurayani, Wahyu Rizky Mubarak, Sayyidah Agila Zahira. Hari ini saya akan bertanya, apa sih sistem peredaran darah itu? Sistem peredaran darah manusia merupakan sistem peredaran darah tertutup dan ganda. Sistem peredaran darah tertutup berarti melalui pembuluh darah. Disebut peredaran darah ganda karena darah memasuki jantung 2 kali dalam satu peredaran. Peredaran darah ganda terdiri dari peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Yang pertama, mari kita bahas tentang sistem peredaran darah besar. Apa sih sistem peredaran darah besar itu? Peredaran darah besar adalah peredaran darah yang berasal dari jantung menuju seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Oke, kita akan membahas mulai dari jantung ke seluruh tubuh. Jantung memompa darah yang kayak oksigen ke seluruh tubuh. Darah membawa sari makanan dari alat pencernaan dan menyebarkan ke sel-sel tubuh. Lanjut, dari seluruh tubuh ke jantung. Darah yang telah beredar dalam tubuh membawa karbon dioksida dan sisa bahan dari sel tubuh. Dalam perjalanannya menuju jantung, darah yang mengandung karbon dioksida dan kotoran ini akan melewati ginjal dan hati. Setelah kita membahas peredaran darah besar, lanjut kita akan membahas peredaran darah kecil. Peredaran darah kecil adalah peredaran darah yang berasal dari jantung menuju paru-paru dan kembali lagi ke jantung.
Darah dari bilik kanan jantung yang banyak mengandung karbon dioksida dipompa menuju paru-paru. Dalam paru-paru terjadi pertukaran karbon dioksida dan oksigen. Darah yang sudah banyak mengandung oksigen akan kembali ke serambi kiri jantung. Sekarang mari kita bahas fungsi jantung pada sistem peredaran darah manusia. Tahukah kalian apa fungsi jantung pada sistem peredaran darah manusia? Jantung merupakan organ yang sangat penting dalam proses peredaran darah. Jantung berfungsi untuk memompa darah sehingga dapat beredar ke seluruh tubuh. Jantung terdiri dari 4 ruang, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kiri, dan bilik kanan. Antara serambi dan bilik dibatasi oleh kat atau klep. Serambi kiri bertugas menerima darah bersih dari paru-paru. Darah bersih adalah darah yang mengandung banyak oksigen. Serambi kanan bertugas menerima darah kotor dari seluruh tubuh. Darah kotor adalah darah yang mengandung karbon dioksida. Bilik kiri bertugas memompa darah bersih ke seluruh tubuh. Bilik kanan bertugas memompa darah kotor ke paru-paru. Atau klep antara serambi kiri dan serambi kanan berguna untuk mencegah darah bersih dan darah kotor bercampur. Jantung memompa darah setiap saat tanpa berhenti, walaupun sedang istirahat atau tidur. Jantung tetap bekerja. Oke, sekarang mari kita bahas gangguan dan penyakit pada sistem peredaran darah. Tahukah kalian apa saja gangguan dan penyakit pada sistem peredaran darah manusia? Gangguan dan penyakit yang menyerang sistem peredaran darah manusia sebagai berikut. Pertama, anemia merupakan gangguan kekurangan kadar hemoglobin sehingga pengikatan oksigen akan menjadi berkurang. Yang kedua, leukemia merupakan gangguan dengan kondisi sel darah putih melebihi batas normal sehingga dapat menyerang sel-sel sekitarnya. Yang ketiga, talasemia merupakan gangguan yang disebabkan oleh adanya gangguan produksi hemoglobin dan eritrosit. Yang keempat, hipertensi merupakan gangguan yang ditandai dengan tekanan darah yang melebihi batas normal. Hipertensi sering disebut dengan penyakit darah tinggi. 5. Hipotensi merupakan gangguan yang ditandai dengan tekanan darah yang berada di bawah normal. Hipotensi sering disebut dengan penyakit darah rendah. Yang keenam, hemofilia merupakan gangguan keturunan yang ditandai dengan perdarahan yang sukar membeku. 7. Varises merupakan gangguan yang ditandai dengan keadaan pembuluh balik mengalami pelebaran jantung. Yang kedelapan, jantung koroner merupakan gangguan yang disebabkan adanya penyumbatan pada arteri kecil di dinding jantung. Light it up from Hollywood to Mohali, Tesher and Derulo, it's a worldwide party. I know that you wanna get crazy, crazy. Try to take it slow, then trippy, trippy. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, nama saya Safari Fandari Kirana. Dan saya Meliza Nazwatri Adinda. Kita dari kelompok 5. Kita akan menjelaskan tentang ekosistem laut. Yuk ikuti kami. Laut adalah sistem yang berada di perairan laut yang didominasikan oleh perairan asin dan merupakan tempat tinggal biota-biota laut. Lalu, tahukah kamu apa saja ciri-ciri ekosistem air laut? Adanya perbedaan suhu antara bagian permukaan laut dengan bagian dalam laut.
tingkat salinitas yang tinggi, memiliki luas 2/3 wilayah bumi atau sekitar 70-80%. Didominasi oleh Naci hingga mencapai 75%. Selanjutnya yaitu jenis-jenis ekosistem air laut. Yuk kita ikuti. Jenis-jenis ekosistem laut. 1. Ekosistem laut dalam. Ekosistem ini merupakan ekosistem yang tidak bisa ditembus oleh cahaya matahari. 2. Ekosistem terumbu karang. Ekosistem ini terdapat di laut dangkal yang jernih. 3. Ekosistem estuari. Ekosistem ini berada di daerah percampuran air laut dan air sungai. 4. Ekosistem pantai pasir. Ekosistem pantai pasir merupakan ekosistem yang berada di pesisir pantai. 5. Ekosistem pantai batu. Ekosistem batu ini merupakan ekosistem yang banyak bongkahan batu. Ternyata ekosistem air laut juga terbagi beberapa zona loh. Pembagian wilayah ekosistem air laut. 1. Zona litoral. Zona litoral atau zona pasang surut merupakan zona yang paling atas dan paling dangkal. 2. Zona neritik. Zona neritik ini disebut dengan ekosistem pantai pasir dangkal. Kedalamannya sekitar 200 meter. 3. Zona oseanik. Zona oseanik merupakan zona yang paling dalam. Sebagai pengontrol kim di dunia, sebagai sumber energi, tempat rekreasi, budidaya dan penelitian, jalur transportasi. Ekosistem perairan dalam ekosistem pantai pasir dangkal atau litoral, dan ekosistem pasang surut. Ekosistem air laut memiliki ciri-ciri umum sebagai berikut. Memiliki salinitas tinggi. Semakin mendekati khatulistiwa, semakin tinggi. Mendominasi mineral ekosistem laut hingga mencapai 75%. Iklim dan cuaca tidak terlalu berpengaruh pada ekosistem laut. Memiliki variasi perbedaan suhu di permukaan dengan di keadaan. Di kedalaman. Juga berperan pada lingkungan di daratan. 50% oksigen laut yang dihisap organisme di daratan berasal dari fitoplankton. Di lautan menghasilkan plankton yang lestari, hutan bambu dan baburan. Merupakan kawasan paling bagus di bumi. Ekosistem terumbu karang menyediakan sumber makanan yang tepat berlindung bagi berbagai jenis organisme dengan keanekaragaman hayati tingkat tinggi di lautan. Ekosistem laut pada umumnya memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi sehingga diperkirakan memiliki ketahuan yang baik terhadap invasif. Sekian penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, tahukah kalian 71% permukaan bumi adalah air? Dari semua air tersebut, 97% adalah air asin dan 3%-nya adalah air tawar. Sebanyak 2% air tawar adalah es yang ada di kutub. Sisanya yang dapat kita gunakan berada di danau, sungai,
dan air tanah. Manusia menggunakan air untuk berbagai kebutuhan, misalnya mandi, minum, mencuci, menyiram tanaman, dan berbagai kebutuhan lainnya. Namun meskipun digunakan secara terus-menerus, air yang ada di bumi tidak akan habis. Hal ini terjadi karena adanya siklus air. Lalu, tahukah kalian apa itu siklus air? Siklus air adalah sirkulasi atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali lagi ke bumi secara garis besar. Siklus air memiliki 3 tahapan, yaitu penguapan, pembentukan awan, dan terjadinya hujan. Air di laut, sungai, dan danau mengalami penguapan karena panas matahari. Proses penguapan tersebut disebut proses evaporasi. Tumbuhan juga mengeluarkan uap air ke udara akibat panas matahari. Proses penguapan yang berasal dari tumbuhan disebut transpirasi. Dari permukaan bumi akan naik ke udara dan membentuk awan. Kumpulan air tersebut akan mengalami pengembunan membentuk titik-titik air. Proses tersebut disebut kondensasi. Lalu angin akan membawa awan ke daratan atau dataran tinggi. Selanjutnya titik-titik air di awan akan turun menjadi hujan. Proses ini disebut proses presipitasi. Lalu air akan mengalir ke dataran rendah dan menciptakan suatu siklus yang berlangsung secara terus-menerus yang disebut dengan siklus air.